nyanyi Adek. 6 April 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Udah lama ya kita nggak bertemu. Nah, kita ini sekarang lagi menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, terhindar dari wabah corona, dan semoga kita puasanya full dengan di tahun ini ya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang perhatikan saat kalian belanja burung betina, mau bahan jalan lapangan atau burung yang masih bahan tapi gacor di rumah orang tersebut. Jadi kalian harus perhatikan dua kunci ini, harus kalian perhatikan agar burung di saat di tempat kita itu tidak berubah total, kegacorannya tidak berubah, birahinya tidak berubah. Jadi harus kalian pahami dua poin penting ini. Nah, seandainya kalian beli burung yang sudah jalan lapangan itu, atau singgelan atau untulan atau sudah konslet, kalian harus perhatikan letak burung di pemilik pertama. Nah, letak burung di pemilik pertama itu seperti apa? Apa dia ditaruh di dapur, apa taruh di ruang tamu, atau di rendeng-rendeng, dijejer-jejer sama kolonian, atau juga dia di tempat remang-remang, atau juga dia di pojokan. Jadi posisinya itu kalian harus perhatikan. Nggak sembarang kita udah beli kita bawa pulang, nggak sembarang. Kalau mau burung itu tidak berubah kondisinya saat orang pertama sama di kita. Makanya kebanyakan burung-burung rusak itu yang sudah kita beli tapi kita tidak perhatikan burung di tempat orang pertama dan di orang keduanya seperti apa. Kita tidak menyepelekan, kita sebenarnya menyepelekan seperti hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan. Jadi kalau kalian perhatikan misalnya hariannya di dapur atau di ruang tamu, itu kan suhunya itu sudah sangat berbeda. Di dapur sama di ruang tamu itu kebanyakan suhunya yang sangat berbeda. Kebanyakan suhu di dapur itu agak panas suhunya, dan suhu di ruang tamu itu agak dingin, ya kan. Coba kalian perhatikan itu tidak ada apa namanya, itu pasti berbeda. Itu tidak ada yang sama suhunya, tidak ada, pasti berbeda. Nah, jika seandainya burung yang pertama kita sama pemilik pertamanya itu taruh di ruang dapur, berarti dia suhunya itu agak terlalu panas. Berarti kita taruh di dapur juga, atau kita taruh di apa namanya, ruangan tapi suhunya agak panas. Nah, kalau misalnya dia taruhnya di ruang tamu, berarti kita taruh di ruang tamu juga. Itu tidak usah diubah-ubah. Kalau penempatan misalnya di ruang tamu kotor atau berserakan nanti pakannya, berarti kalian taruh entah di ruang tengah atau pokoknya di dekat kamar mandi yang suhunya agak lembab dingin. Itu nggak masalah, kalian taruh di situ. Yang penting suhu menurut kalian, rumah kalian itu suhunya nggak terlalu panas, ikutin sama yang pemilik pertamanya taruh di ruang tamu. Berarti kan dia tempatnya agak dingin, jadi nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu ngubah posisi burung yang pemilik pertama sama di tempat kita. Nah,
Jadi itu poin penting yang pertama. Dan poin penting yang kedua, seandainya dia mandinya gimana, kita agak cerewet sedikit memang kalau untuk kita beli burung bahan atau jalan lapangan, kita harus cerewet sedikit untuk membelinya. Karena apa? Karena supaya menjaga saat kondisi dia di rumah pemilik pertama sama kondisi di rumah kita itu jangan agak jauh nanti perubahannya. Memang awalnya pasti adaptasi tempat dulu, dia menguasai ruangan barunya dulu, itu pasti. Walaupun yang agak bebel misalnya kayak konslet itu memang agak bebel, memang dia nggak terlalu lama untuk adaptasi. Adaptasi itu bukan adaptasi dia nggak gacor, bukan, dia pasti gacor, dia tetap gacor karena burung dasarnya gacor. Kalau di rumah gacor dia tetap gacor. Kalau masalah adaptasi itu bukan seperti itu, dia adaptasi itu untuk menguasai rumah barunya, suasana barunya, cuman itu aja yang adaptasi. Selebihnya ya burung itu nggak ada perubahan, kecuali burung itu kita ubah seperti dari suhu. Dia di rumah pertamanya suhunya panas, tiba-tiba di tempat kita taruh suhunya dingin, berarti drop lah, emosinya pasti drop. Emosi dan birahinya pasti drop. Jadi kita agak kondisi ekstranya, dia dari birahi dan emosinya di angka 8, tiba-tiba kita taruh di ruang tamu, dia dari suhunya panas, kita taruh di tempat dingin, tiba-tiba emosinya drop jadi 6. Nah, itu kan pasti drop emosi dan birahinya. Nah, dan saat kalau masalah mandi, kita perhatikan kalau masalah mandi. Nah, mandinya seperti apa? Kalau misalnya dia sore mandinya, berarti tempat kita tuh kita ikutin dulu sore, apa sore dia harus mandi, kita lihat nanti kegacorannya. Kalau misalnya gacornya kurang, berarti dia agak jam 3-an. Kalau nggak jam 3-an, jam 12-an. Kalau misalnya dia settingan mandi, kalau saya sih, kalau burung di tempat saya itu jarang mandi, kecuali proses penggacoran kayak sistem tempel itu pasti mandi. Nah itu memang kalau misalnya beda rumah beda settingan itu memang benar. Kita harus ngikutin misalnya perubahan gacornya, kita harus ikutin. Misalnya dia kurang gacor, berarti apa yang harus kita lakuin? Kita harus tahu, nggak bisa kita patokan burung di sana settingan begini, tempat kita ya settingan harus begini, nggak bisa. Karena apa? Beda suhu beda settingan, beda rumah beda settingan. Nah itu dia yang bisa kalian harus perhatikan tentang belanja burung bahan, mau jalan lapangan, semi jalan, itu kan biasanya beda. Kalau konsep kita jelasin yang bahan sama semi jalan lapangan lah yang nggak stabil. Nah, itu bisa kita perhatikan di tempat orang pertama sama orang yang kita beli, sama rumah kita, maksudnya biar jelas nih, sama rumah kita, orang pertama sama rumah kita harus kita perhatikan bagian tempat mandi atau sebagainya. Nah kalau seandainya burung bahan banget gacoran, nah itu kan kalian harus nggak usah pusing, paling sistem tempel aja kalian lakuinnya. Sistem tempel ya kalian ikutin ya seperti yang saya jelasin ya, sistem tempel pokoknya itu pasti gacor burung kalian. Tapi kalau kalian ngubah-ngubah begini udah mulai gak gacor, begini gak mulai gacor, gimana mau ininya, mau kalian lihat YouTube? Mending gak usah kalian lihat YouTube, kalian belajar sendiri, pahami sendiri, insya Allah ya bisa juga. Ya, kalau kalian nggak mau belajar lewat YouTube, lewat pengalaman kawan-kawan. Karena apa? Karena udah kalian sistem tempel, tiba-tiba bang seminggu 2 minggu belum gacor, itu berarti burungnya disitulah letak PR si burung itu seberat mana. Nah misalnya sistem ibu tiri, bang ini kurang gacor, tiba-tiba setengah udah ganti yang lain, itulah yang bikin burung
nggak gacor-gacor. Karena apa, setengah jalan kalian udah ganti yang lain, setengah jalan udah ganti yang lain. Nah seperti itu, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat.